Sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian SIMAK UI? Simak video ini ya. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Deborah. Seperti biasa, bersama Kak Deborah, kita akan belajar biologi. Hari ini kita akan membahas soal SIMAK UI yang kakak ambil dari soal SIMAK UI tahun 2019 ya. Kakak bacakan pertanyaannya. Nah, di pertanyaan ini kalian perhatikan ada 3 pernyataan ya. Yang pertama adalah mikroorganisme X tumbuh pada ikan asin kering, tumbuh baik pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian pada pernyataan 2, mikroorganisme Y tumbuh baik pada pH kurang dari 4,5 dan suhu 10 derajat Celcius. Dan pernyataan terakhir, mikroorganisme Z tumbuh baik pada sirup manis dengan pH kurang dari 5 dan suhu 34 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah, berdasarkan kondisi tersebut di atas, pernyataan yang benar tentang mikroorganisme X, Y, dan Z adalah, untuk bisa menjawab soal ini, kalian harus paham dulu nih, pengelompokan mikroorganisme berdasarkan lingkungannya. Yuk kita bahas. Jadi, ada beberapa cara pengelompokan mikroorganisme berdasarkan lingkungannya atau habitatnya. Yang pertama adalah berdasarkan kebutuhan oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen, mikroorganisme dikelompokkan menjadi 2 nih, yaitu aerob dan anaerob. Kalau aerob adalah yang butuh oksigen, sedangkan anaerob kebalikannya nih, berarti dia tidak butuh oksigen. Nah, yang anaerob ini kebanyakan adalah justru ketika ada oksigen dia malah mati ya. Nah, selain berdasarkan kebutuhan oksigen, ada juga pengelompokan mikroorganisme berdasarkan temperatur optimum untuk tumbuh. Maksudnya adalah ini temperatur suhu lingkungannya, di mana temperatur tersebut adalah temperatur optimum untuk dia tumbuh. Jadi ketika suhu lingkungannya sesuai dengan temperatur optimumnya, maka dia dapat tumbuh dengan maksimal. Inilah yang disebut sebagai temperatur optimum untuk tumbuh. Seperti itu ya adik-adik. Nah, berdasarkan temperatur optimumnya, yang namanya mikroorganisme nih dibedakan menjadi 4 kelompok. Nah, ada kelompok siklofilik, mesofilik, termofilik, dan hipertermofilik. Siklofilik memiliki temperatur optimum 15 derajat Celcius. Berarti ketika suhu lingkungannya 15 derajat Celcius, mikroorganisme tersebut dapat tumbuh dengan optimum. Nah, sedangkan mesofilik ini memiliki suhu optimum untuk tumbuh sebesar 37 derajat Celcius. Sedangkan termofilik lebih dari 45 derajat Celcius. Dan hipotermofilik ini yang lebih dari 80 derajat Celcius. Berarti suhu lingkungannya sangat panas ya. Nah, selanjutnya ada juga pengelompokan mikroorganisme berdasarkan pH. Kalian masih ingat dong yang namanya pH adalah tingkat keasaman. Nah, berdasarkan pH nih dibedakan menjadi 3 kelompok nih. Ada asidofilik, neutrofilik, dan alkalifilik. Asidofilik ini adalah mikroorganisme yang dapat tumbuh pada lingkungan yang asam, yaitu pH sekitar kurang dari 5,5. Kemudian kalau neutrofilik ini adalah kelompok mikroorganisme yang dapat tumbuh maksimum atau optimum pada pH netral. Nah, yaitu sekitar pH 6,5 sampai 7,5. Sedangkan alkalifilik adalah mikroorganisme yang dapat tumbuh pada lingkungan yang bersifat basa. Kalau basa berarti sekitar 8 sampai 11 untuk pH lingkungannya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, selain itu masih ada lagi nih pengelompokan mikroorganisme berdasarkan habitatnya, yaitu lingkungan ekstrim. Nah, lingkungan ekstrim ada 3 nih, kita bahas satu-satu ya. Nah, dimulai dari halofilik. Halofilik berarti dia hidup pada lingkungan dengan salinitas tinggi. Salinitas tinggi artinya adalah memiliki kandungan garam yang tinggi. Contohnya di mana sih Kak? Contohnya di laut. Nah, selain itu ada juga xerofilik. Xerofilik berarti hidup di lingkungan yang sangat kering.
Nah, seperti di gurun, seperti itu ya. Jadi kandungan airnya sangat sedikit. Nah, ini kelompok mikroorganisme yang tinggal atau hidup di daerah yang sangat kering itu kita sebut sebagai xerofilik. Dan terakhir ada osmofilik. Osmofilik adalah mikroorganisme yang dapat tumbuh pada lingkungan dengan kadar gula yang tinggi. Nah, itu tadi ya, ada 4 cara pengelompokan mikroorganisme berdasarkan habitat atau lingkungannya. Oke, kita kembali ke pertanyaannya. Nah, kalian perhatikan di sini. Kita lihat dari mikroorganisme X. Nah, di sini katanya tumbuh pada ikan asin kering. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa kering adalah xerofilik. Berarti kita tuliskan ya di sini ya, ini xerofilik. Selain itu ada apa lagi? Suhu 60 derajat Celcius. Kalau 60 derajat Celcius berarti termofilik. Oke, kita lanjut ke mikroorganismenya ya. Tumbuh baik pada pH kurang dari 4,5. Kurang dari 4,5 berarti pH asam ya. Tadi kita sudah bahas kalau pH asam adalah asidofilik. Berarti ini asidofilik ya. Oke, lanjut. Suhunya 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius berarti yang paling dingin ya, yaitu sikrofilik. Nah, lanjut. Mikroorganisme Z tumbuh baik pada sirup manis. Oke, berarti memiliki kandungan gula yang tinggi. Kandungan gula yang tinggi namanya osmofilik. Berarti ini kelompok mikroorganisme osmofilik. Nah, selanjutnya pH kurang dari 5. Berarti pH-nya asam ya. Kalau asam berarti asidofilik. Selanjutnya, suhu lingkungannya itu 34 derajat Celcius. 34 berarti mesofilik. Oke, berarti kira-kira yang mana nih jawabannya? Ya, betul. Jawabannya yang C. Coba kita perhatikan ya. Dimulai dari mikroorganisme X. Diketahui di sini xerofilik ya. Oke, betul ya, xerofilik, hidup di lingkungan kering. Kemudian termofilik, 60 derajat Celcius berarti termofilik. Oke, yang X benar. Yang B, sikrofilik, ini sikrofilik. Yang Y, ya betul ya, sikrofilik ya, karena hidup pada suhu 10 derajat Celcius. Kemudian dia bersifat asidofilik, berarti asam ya. Ya, benar, asam, karena pH-nya di bawah 4,5. Kita lihat sekarang yang Z, aero-osmofilik. Oke, yang Z osmofilik bener ya, kadar gulanya tinggi. Dan mesofilik karena suhunya 34 derajat. Tapi di sini ada air nih. Tapi kenapa sih mikroorganisme Z dikatakan sebagai aerob? Karena tadi kan sudah kakak bahas ya, yang namanya aerob nih adalah mikroorganisme yang membutuhkan oksigen. Nah, mikroorganisme Z termasuk bakteri atau mikroorganisme yang membutuhkan oksigen atau aerob karena mikroorganisme Z ini hidup di sirup manis. Nah, yang namanya sirup manis nih tidak dibiarkan di dalam botol tertutup seterusnya ya, tapi ada saatnya dibuka untuk dituangkan ke gelas. Berarti ketika dituangkan tentunya akan berkontaminasi atau terkena atmosfer luar ya. Dan atmosfer luar tentunya akan mengandung oksigen. Nah, oleh karena itu bisa dipastikan bahwa mikroorganisme Z ini adalah aerob. Karena yang namanya mikroorganisme anaerob biasanya nih akan mati ketika ada oksigen di lingkungannya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa mikroorganisme Z adalah mikroorganisme aerob. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai soal SIMAK UI tahun 2019. Semoga persiapan kalian dapat membantu kalian semakin siap untuk menghadapi soal SIMAK UI nanti ya. Tetap semangat, terus belajar, sukses buat kalian semua. Dadah!